Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Fitria dengan NPM 1951040116. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas B semester 2 UIN Radeni Tamaku. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tauhid rububiyah dalam perspektif ilmu kalam. Mungkin sebagian orang masih terdengar asing, apa sih tauhid rububiyah itu? Jadi tauhid rububiyah itu adalah menetapkan atau meyakini bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Allah lah yang mengatur, yang menghidupkan, yang memelihara dan memberikan manfaat dan kemudaratan yang ada di dunia ini. Kemudian beberapa ulama mengatakan atau mendefinisikan bahwa tauhid rububiyah ini adalah mengesahkan Allah dari perbuatan-perbuatannya. Contohnya menghidupkan, mematikan, memberi manfaat, memberi mudarat, kemudian memelihara, kemudian memberi rezeki. Dan Allah satu-satunya zat yang maha kuasa atas seluruh alam semesta ini. Bila ada orang yang mengatakan bahwa ada selain Allah yang dapat mengatur atau memelihara langit dan bumi ini, berarti orang itu termasuk perbuatan yang syirik dalam rububiyah. Kemudian ada juga orang yang mengatakan bahwa misalkan jimat itu akan mendatangkan bala, misalkan itu termasuk ke dalam perbuatan syirik dalam rububiyah. Kemudian ada orang mengatakan bahwa orang pintar dapat mengetahui hal-hal gaib, itu termasuk dalam syirik dalam rububiyah, karena yang mengetahui hal-hal gaib itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak mengetahui hal-hal gaib tersebut kecuali atas pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah berfirman, "Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardi ghairu ilallah," yang artinya katakanlah tidak ada satu orang pun atau satu pun yang mengetahui hal-hal gaib di langit dan di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun orang yang mengetahui hal-hal gaib itu. Jika ada orang yang percaya bahwa ada orang pintar yang mempercayai hal gaib, berarti orang tersebut merupakan dia jadi jika ada orang yang mempercayai bahwa orang pintar mengetahui hal-hal gaib, berarti dia termasuk ke dalam perbuatan syirik dalam rububiyah. Kemudian dalam tauhid rububiyah ini sendiri, Allah memperjelas dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yang berbunyi, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Yang artinya, katakanlah Muhammad bahwa Allah lah Tuhan yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti Allah itu tuh memperjelaskan bahwa Allah itu satu, Allah itu esa, tidak ada Tuhan yang mampu menciptakan alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah tempat meminta segala sesuatu, dimana yang artinya kita meminta rezeki, kita meminta keselamatan, kita minta kesembuhan, kita minta kebahagiaan, segala sesuatunya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita percaya dan kita yakin bahwa hanya Allah lah yang mampu mewujudkannya, hanya Allah lah yang mampu mengabulkannya, tidak yang lain. Kemudian Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah tidak memiliki keturunan karena Allah itu satu, Allah itu esa. Kemudian yang terakhir, Allah itu, dan tidak ada seorang pun atau sesuatu pun yang setara dengan Allah. Tidak ada yang bisa menyamai atau menyerupai kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam contoh lain ada contoh syirik dalam rububiyah ini. Misalkan ada seseorang yang dia sudah sukses, dia sudah berjaya, lalu dia beranggapan bahwa kesuksesan yang dia miliki itu atau kejayaan yang dia miliki saat ini itu hasil kerja keras dan usaha dia sendiri tanpa bantuan siapapun. Dalam arti yang bisa memberikan kita rezeki, bisa menjadikan kita sukses, bisa menjadikan kita berjaya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sudah lupa bahwasanya Allah lah yang mengatur rezeki dan memberikan rezeki kepada dia. Kemudian ada juga yang beranggapan ketika kita memelihara suatu barang, itu akan mendatangkan keselamatan kepada kita. Itu salah, karena yang mendatangkan keselamatan kepada kita, memberikan keselamatan kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun atau suatu benda pun yang bisa memberikan kita keselamatan kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ketika kita mempercayai hal-hal tersebut, maka kita itu termasuk menzolimi Allah atau menyekutukan Allah, dan itu termasuk dalam perbuatan syirik dalam rububiyah. Kemudian saat ini masih kita temui banyak orang yang berkeyakinan bahwa selain Allah ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Contohnya ada orang-orang yang mendatangi para makam leluhur, misalkan para makam para wali misalkan, terus mereka mendatangi makam keramat lainnya. Mereka beranggapan bahwa makam-makam tersebut dapat memberikan apa yang mereka mau, padahal yang bisa memberikan atau menciptakan segala sesuatu yang mereka mau itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih sering melihat ada orang yang datang ke dukun, ke tukang ramal, atau istilahnya dengan paranormal. Mereka masih beranggapan bahwa orang tersebut atau dukun tersebut, paranormal tersebut bisa mewujudkan apa yang dia mau, apa yang dia minta gitu, tanpa dia sadari bahwa sang paranormal tersebut itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada ringkasnya, yang memberikan kita rezeki, memberikan kita kebahagiaan, memberikan kita kesempurnaan, memberikan kita ini manusia adalah makhluk paling sempurna, dan kita harus bersyukur itu. Dan yang memberikan kedudukan itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang bisa memberikan semua sesuatu, yang menjadikan orang kaya dan miskin, yang memberikan kita keselamatan, kesehatan, yang memberikan penyakit, itu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan hanya Allah satu-satunya zat yang maha menciptakan. Jadi pada intinya Allah itu ingin kita, semua kejadian ini menuntut kita agar kita hanya meminta kepada Allah semata dan tidak meminta kepada yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Di sini saya masih dalam proses pembelajaran, jadi mohon maaf jika banyak salah kata. Saya rasa cukup. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.